Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Nurrahma. Saya dari kelas 19A5. Saya akan menyampaikan materi tentang gangguan sistem pencernaan dan penyembuhan penyakit. Yang pertama, gangguan pada mulut. Ada parotitis atau gondong, infeksi pada kelenjar parotis, penyebab virus paramyxovirus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga. Akibatnya, kelenjar ludah menjadi bengkak atau membesar. Penyembuhan penyakit parotis, penderita harus banyak istirahat dan tidak makan makanan asam. Dapat digunakan obat pereda panas dan nyeri, misalnya paracetamol. Kemudian ada feroftalmia, gangguan produksi air liur sehingga air liur sedikit. Kondisi mulut yang kering membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Penyebab gangguan atau penyakit pada pusat ludah, syaraf pembawa rangsang ludah atau perubahan komposisi elektrolit ludah. Penyebab lain, rasa takut atau cemas, depresi, tumor otak, dan penyakit kencing manis dan penyakit ginjal. Penyembuhan penyakit kerostomia dengan makan makanan yang asam dan banyak minum. Jika tetap tidak sembuh, dilakukan dengan operasi. Yang kedua, penyakit pada esofagus. Ada akalasia, ketidakmampuan untuk mengeluarkan makanan pada kerongkongan karena peristaltik yang lemah dan tidak teratur. Penyebabnya kegagalan sfinkter esofagus bawah untuk berelaksi secara sempurna sewaktu menelan. Akibatnya, makanan dan cairan tertimbun dalam esofagus bagian bawah. Dan ada esofagitis, keadaan di mana mukosa esofagus mengalami peradangan, dapat terjadi secara akut dan kronik. Dan ada karsinoma esofagus, pertumbuhan ganas dari sel-sel epitel yang cenderung menginfiltrasi jaringan sekitar esofagus dan menimbulkan metastasis atau penyebaran tumor atau kanker pada saluran esofagus. Dan ada gastroesophagus reflux, peristiwa masuknya isi lambung ke esofagus merupakan aliran balik isi lambung atau duodenum ke dalam esofagus. Yang ketiga, gangguan pada lambung, gastritis, radang akut pada dinding lambung, penyebab makanan yang kotor, infeksi mikroorganisme, kelebihan asam lambung. Dan ada kolik, rasa sakit pada saluran pencernaan akibat penyumbatan saluran pencernaan. Penyebab banyaknya konsumsi makanan cabai dan alkohol. Dan ada tukak lambung, luka pada lambung yang umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri tertentu, sehingga ada luka pada dinding lambung bagian dalam akibat HCl berlebih. Dan ada peritonitis, peradangan yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada selaput rongga perut. Peradangan ini merupakan komplikasi berbahaya yang sering terjadi akibat penyebaran infeksi dari organ-organ abdomen. Yang keempat, gangguan pada usus. Ada apendiksitis, radang pada apendiks, terjadi karena penumpukan kotoran-kotoran atau sisa-sisa makanan di dalam usus besar, terutama di usus buntu. Fungsi apendiks menstimulasi mekanisme pertahanan tubuh terhadap serangan berbagai kuman. Kemudian ada diare, proses defekasi terlalu sering dengan feses yang banyak mengandung air. Pada diare, infeksi paling luas terjadi pada usus besar dan pada ileum. Penyembuhan penyakit diare, pemberian Oralid pada penderita 3 kali sehari, memeriksakan ke dokter. Sembelit, defekasi berlangsung lambat karena usus besar mengabsorpsi air terlalu banyak sehingga feses kering dan keras. Penyebab kebiasaan buang air besar yang tidak teratur dan kurangnya minum air putih. Sembelit dapat disembuhkan dengan makan makanan yang mengandung serat tinggi, memberi suplai obat pada penderita. Kemudian ada hemoroid ambeien atau wasir, keadaan membengkaknya vena pada anus, gangguan buang air besar dan terjadinya pembengkakan di dalam bak pembuluh vena di dalam anus,
sehingga saat buang air besar penderita akan mengalami pendarahan. Penyebabnya batuk kronis, duduk terlalu lama, kegemukan, dan mengejan yang terlalu keras. Yang kelima, penyakit pada pankreas, pankreasitis, penyebab umum, alkohol dan terhambatnya tonjolan vateri atau akhir saluran pengeluaran pankreas oleh batu empedu. Yang keenam, penyakit pada sistem digestif yang lainnya, gangguan pada alat pencernaan atau akibat keracunan makanan. Penyebab bakteri seperti Salmonella, tifus dan Clostridium tetani atau kaku otot, kelumpuhan bahkan kematian. Bakteri Clostridium umumnya terdapat pada makanan kaleng yang kadaluarsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.